Nusantara, where legends are. GBK bergemuruh, puluhan ribu supporter merah putih menyatu dalam satu irama. Saat lagu Indonesia Raya menggema dan tifo raksasa bergambar Gatot Kaca membentang. Dan benar saja, di bawah tekanan puluhan ribu pasang mata, timnas Indonesia tampil menggila. Ole Rumeni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Emil Audero resmi menjalani debut yang solid dengan clean sheet meyakinkan. Dan supporter Indonesia bikin sorotan dunia merapat ke Jakarta. FC Dallas, ESPN, Sport, hingga The ASEAN Football, semua kagum dengan kemenangan dramatis timnas Indonesia atas China. Tak hanya menang, Garuda kini OTW crown 4, dan ranking FIFA pun langsung melejit. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di GBK malam itu? Seberapa spesial debut Emil Audero? Dan apakah Ole Rumeni benar-benar menyamai rekor Pele? Semua akan kita bahas sekarang juga. Laga matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa dibilang sebagai laga penentu nafas. Indonesia harus menang, China juga nggak boleh kalah. Dan begitu peluit dibunyikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kedua tim langsung saling mengintai dengan tempo sedang namun intens. Timnas Indonesia tampil dengan formasi solid 3-4-2-1 racikan Patrick Kluivert dengan Emil Audero di bawah Mistar, Itzes, Rido, dan Hubner di lini belakang, serta Ole Rumeni sebagai ujung tombak utama. Sejak awal laga, Garuda mencoba menguasai pertandingan. Tembakan keras Ricky Kambuaya di menit kedua langsung membuka ancaman. Diikuti peluang demi peluang dari Egy, Yakob Sayuri hingga Ole sendiri, meskipun belum berbuah gol. China sendiri bukan tanpa perlawanan, mereka mencoba menusuk lewat serangan balik cepat. Namun disiplinnya pertahanan Indonesia dan minimnya kreativitas lini serang China membuat mereka kesulitan. Dan momen krusial datang di menit ke-40 saat Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti. VAR pun turun tangan, dan setelah ditinjau, wasit langsung menunjuk titik putih. Ole Rumeni, sang algojo dari Oxford United, maju dengan percaya diri, dan gol! Sepakan pelan namun penuh tipu daya, mengecoh kiper China dan membawa Indonesia unggul 1-0. Itulah satu-satunya gol yang tercipta malam itu. Namun nilainya lebih dari sekedar 3 poin. Kemenangan ini langsung menggusur posisi Arab Saudi dari peringkat ketiga, dan membuka peluang emas Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi. Kemenangan ini bukan cuma membungkam China, tapi juga membuat mata dunia menoleh ke Indonesia. Satu persatu media internasional, mulai dari Asia hingga Amerika, memberikan sorotan yang luar biasa terhadap kemenangan Garuda malam itu. Akun resmi FC Dallas, klub MLS Liga Amerika, mengunggah to-do list dengan 2 poin, beat China dan beat Japan, seakan ikut menyemangati perjalanan Indonesia ke babak keempat. Tak lama ESPN Asia menyusul, captionnya simple tapi penuh makna. A huge World Cup qualifying win for Indonesia over China. Ya, buat ESPN, kemenangan ini besar, bukan sekedar menang kandang. Lalu ada Sport, media internasional yang juga tak mau ketinggalan. Mereka menyoroti bukan hanya hasil akhir pertandingan, tapi juga atmosfer luar biasa GBK. Lengkap dengan background koreo megah yang katanya, 3 poin krusial sudah dikantongi Indonesia dalam upaya meraih Piala Dunia. Dan jangan lupakan The ASEAN Football, yang secara khusus mengapresiasi tifo dan koreografi supporter Indonesia sebagai yang paling spektakuler di babak kualifikasi sejauh ini. Semua ini bukan kebetulan, ini adalah bukti bahwa perjuangan Indonesia sekarang bukan lagi dipandang sebelah mata. Garuda bukan cuma terbang di Asia Tenggara, tapi mulai mengudara di panggung dunia. Across the oceans wide on Facetime Road, with the fire of Garuda in our souls we trust, in unity. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu supporter Indonesia pun datang. Emil Audero
kiper berdarah Indonesia Italia yang biasa berlaga di Serie A, resmi menjalani debut perdananya bersama timnas Indonesia. Dan debutnya langsung bikin impact besar. Di bawah sorotan lampu GBK dan tekanan tinggi pertandingan kualifikasi, Emil tampil dengan tenang dan penuh kewaspadaan. Statistiknya luar biasa. 90 menit bermain, 1 penyelamatan penting, 1 punch, 9 recoveries, 2 high claim, 60% akurasi passing, dan yang paling penting clean sheet. Tapi momen puncaknya datang di awal babak kedua, saat China meningkatkan intensitas serangan. Wang Yudong melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Brah! Dengan refleks sekelas Serie A, Emil menjatuhkan badan dan menepis bola dengan meluncur deras ke pojok bawah. Tendangan penjuru sangat berbahaya. Sudah dibuang saja oleh Emil. Shooting langsung luar biasa tadi. Alhamdulillah. Penyelamatan ini bukan cuma gagalkan gol, tapi juga menjaga mental pemain tetap stabil saat lawan mulai menekan. Padahal di babak pertama, Emil sempat terlihat belum sepenuhnya nyaman. Beberapa kali umpan pendeknya terlalu beresiko, dan antisipasinya terhadap bola mati sempat bikin deg-degan. Tapi semua itu dibayar lunas dengan aksi heroik di paruh kedua. Debut ini bisa dibilang awal yang manis untuk Emil bersama timnas, apalagi ia didukung oleh rekan senegaranya di Serie A, Jesus, yang tampil tangguh di lini belakang dan melengkapi tembok pertahanan Garuda. Kini supporter mulai bertanya, kalau Emil bisa begini di debutnya, kenapa nggak lanjut jadi starter lawan Jepang nanti? Pertanyaan yang cukup masuk akal, apalagi kalau lolos Crown 4 sudah di tangan. Gimana nih pendapatmu debut dari Kang Emil Audero? In our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. Di tengah sorotan terhadap Emil di lini belakang, jangan lupa satu nama yang terus membuktikan tajinya di depan, Oleh Rummenigge. Striker Oxford United ini kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dan bukan sekedar gol biasa, melainkan gol penentu kemenangan atas China. Lewat eksekusi penalti yang tenang dan penuh percaya diri, Ole mengecoh kiper China dan membuat Indonesia unggul 1-0 di ujung babak pertama. Gol ini jadi gol ketiganya dalam 3 laga pertamanya bersama timnas Indonesia. Ya, kamu nggak salah dengar. 3 pertandingan, 3 gol. Debut versus Australia, gol. Laga versus Bahrain, gol. Laga versus China, gol penalti. Dan uniknya, pencapaian ini nggak main-main. Karena dengan catatan itu, Ole Rummenigge menyamai rekor milik legenda Brazil, Pelé. Ya, Pelé mencetak gol dalam 3 laga internasional pertamanya di era 1950-an. Dan tahukah kamu, Lionel Messi enggak, Cristiano Ronaldo enggak, Erling Haaland juga enggak. Pelé bisa, dan sekarang Ole Rummenigge juga bisa. Pencapaian luar biasa yang bikin bangga fans Indonesia dan sekaligus jadi sinyal bahwa timnas kini punya striker tajam berkelas Eropa. Usai laga, Ole juga memuji para fans dan berkata, "Fans di sini yang terbaik di dunia. Terima kasih sudah datang mendukung kami." Ole Rummenigge, pers seusai laga. Kalimat sederhana tapi mencerminkan bagaimana hubungan emosional pemain diaspora dengan Indonesia makin kuat. Dan jika ketajaman ini berlanjut, bukan tak mungkin Ole bakal jadi senjata utama Garuda di round 4 nanti. Kemenangan atas China ini bukan cuma bikin euforia di stadion, tapi juga langsung berdampak ke level global. Dari sisi ranking FIFA, Indonesia langsung mendapatkan tambahan 15,05 poin. Jumlah totalnya kini menjadi 1.157,97 poin. Indonesia naik 6 peringkat, dari ranking 123 ke 117 dunia.
negara-negara seperti Nigeria, Estonia, Korea Utara, Togo, Azerbaijan, dan Libya resmi dilewati Indonesia. Sebuah lompatan besar yang mencerminkan progres nyata. Tapi nggak cuma itu, dari sisi klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia juga berhasil naik ke posisi 3 dengan 12 poin, menyusul kemenangan atas China, Garuda menggusur Arab Saudi ke posisi 4 yang baru main lawan Bahrain malam itu. Dan apa artinya ini? Artinya Indonesia kini diambang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Satu langkah lagi menuju fase paling krusial, di mana timnas akan berhadapan dengan tim-tim papan atas Asia untuk perebutan tiket ke Amerika, Kanada, dan Meksiko 2026. Laga terakhir akan jadi ujian mental tersendiri, karena lawan yang menanti adalah Jepang, di Suita City Stadium tanggal 10 Juni mendatang. Tapi dengan momentum seperti ini, ranking naik, mental naik, supporter membara. Siapa yang tahu kejutan apa lagi bisa diberikan pasukan Patrick Kluivert? Tapi bukan cuma aksi di lapangan yang bikin dunia terpana. Di tribun, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda menciptakan pertunjukan visual yang bikin merinding. Sebuah kombinasi koreografi dan semangat nasionalisme yang tak bisa diabaikan. La Grande Indonesia membentangkan mozaik merah putih raksasa dengan tulisan besar Showtime, simbol bahwa ini adalah momen pertunjukan terbaik dari timnas Garuda. Lalu muncul sosok kesatria bertameng Garuda, lengkap dengan pedang dan perisai, berdiri gagah seolah menjaga benteng terakhir. Banyak menyebut itu adalah Gatot Kaca, satria pewayangan legendaris dari tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan otot kawat tulang besi. Semua itu ditampilkan bersamaan dengan lagu-lagu nasional yang dibawakan God Bless dan Judika, menggetarkan GBK sebelum kick-off. Sementara di sisi lain, Ultras Garuda tak mau kalah. Mereka membentangkan koreo bergambar Garuda terbang tinggi menuju arah 3 bendera negara tujuan tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Simbol harapan dan impian bahwa Garuda akan terbang ke panggung terbesar dunia. Dan yang menarik, bukan cuma fans Indonesia yang kagum, media luar negeri pun ikut menyuarakan decak kagum. Seperti media di ASEAN Football yang memuji koreografi ini sebagai salah satu yang paling kreatif dan menyentuh sepanjang babak kualifikasi. Karena di sepak bola modern, kemenangan bukan hanya ditentukan dari strategi, tapi dari semangat dan keyakinan yang membara, yang dimulai dari tribun penonton. Dan di malam itu di GBK, kemenangan timnas dimulai dari nyala api supporter. Dari lapangan hingga tribun, dari Emil yang tangguh, Oli yang tajam, hingga sorotan dunia yang mulai mengarah ke merah putih. Timnas Indonesia bukan lagi sekedar tim kuda hitam, kini Garuda benar-benar terbang tinggi, menuju sejarah baru. Satu laga lagi, satu langkah lagi ke babak keempat. Dan jika terus seperti ini, mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bukan lagi sekedar angan. Kita sudah sangat dekat, Jepang menunggu, tapi Garuda tak gentar. Dukung terus Timnas Indonesia. Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.